Mirsa, sopir truk tewas dan satu orang lainnya luka-luka dalam kecelakaan dua truk di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Evakuasi para korban berlangsung cukup lama karena minimnya peralatan. Dua mobil truk bertabrakan dan rusak berat di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mendekat dan menolong para korban. Minimnya peralatan membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup lama. Korban Subekti Siswoyo baru bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah mobil diderek dan didatangkan untuk menarik bangkai kendaraan. Namun nyawa Subekti tidak tertolong, ia meninggal di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan terungkap sopir truk bermuatan sepeda motor mengantuk sehingga keluar jalur kanan dan menabrak truk bermuatan kayu yang dikemudikan Gunawan asal Kudus, Jawa Tengah. Ya, ini orangnya kan terjadi di Jalan Tuban Widang di KM 1314, tepatnya di Dusun Gesing, Desa Pakah, antara truk muatan sepeda motor dengan truk bermuatan kayu. Semula dari truk bermuatan sepeda motor yang dikemudikan oleh Subekti Siswoyo berjalan dari arah barat ke timur. Pada saat di KM 1314 ini merasa ngantuk dan lelah, kemudian Sebuah pohon randu setinggi 15 meter tumbang di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat dan menimpa rumah dan mobil pickup yang tengah melintas. Selain kerusakan rumah dan mobil akibat pohon tumbang, juga membuat seorang pengemudi mobil luka setelah terkena pecahan kaca. Mobil pickup dan rumah yang dijadikan gudang sembako di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat rusak parah usai tertimpa pohon randu setinggi 15 meter yang tumbang. Selain kerusakan, peristiwa ini juga membuat pengemudi mobil pickup mengalami luka di bagian tangan akibat terkena pecahan kaca. Menurut korban, pohon berdiameter 1 meter ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta Rabu siang. Petugas pemadam kebakaran dan PPSU mengevakuasi pohon yang tumbang. Ya aku juga nggak tahu, kan kita di dalam, jadi tiba-tiba pohonnya rubuh, ya rubuh begitu kan hujan, jadi kita pun udah kehujanan. Kondisinya? Ya kena lah, aku aja kena ketiban. Pohon bisa rubuh lewat. Satu, angin besar. Kedua, hujan besar. Kita pun nggak ada yang nolongin karena hujan besar itu. Oke. Pasca banjir yang menerjang kota Serang, warga mulai membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Warga berharap pemerintah membangun tanggul dan mengeruk sungai yang menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut. Banjir yang menerjang Serang, Banten hingga Rabu siang berangsur surut. Warga yang terdampak mulai membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur banjir. Untuk mempercepat pembersihan, mereka bergotong royong dengan tetangga terdekatnya. Akibat banjir ini, sejumlah rumah warga rusak dan sebagian perabotan tidak bisa diselamatkan. Mereka membutuhkan bantuan pemerintah berupa pompa air dan biaya untuk merenovasi rumah. Ya baju, ebok-ebok Pak. Semua basah dong. Cuciin, buat ganti nggak ada gantinya. Ini barang-barang perabot nggak diselamatkan ya? Nggak ada, semua ini mau baju aja semua Pak. Tidak diambil. Semua peralatan perabot di rumah kena semua? Tidak ada yang keambil, semuanya hancur. Emang tiba-tiba banjir itu ada? Oh nggak tiba-tiba, artinya gini, kalau di sini ini buangan atau air yang memang dari Kenari itu langsung meluapnya ke sini. Kiriman. Karena tanggul yang di sebelah sana itu jebol. Tanggul yang sungai di Banten. Sementara itu, untuk mencegah banjir, warga meminta pemerintah untuk membangun tanggul dan mengeruk sungai yang saat ini mulai dangkal. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriandi, iNews melaporkan. Warga korban banjir di Serang, Banten hingga kini masih mengungsi di sejumlah tempat. Warga pun sempat kekurangan air bersih dan makanan. Sebagian warga di 4 desa Kecamatan Kasemen, Serang, Banten masih mengungsi di beberapa tempat. Awalnya mereka memilih bertahan di rumah, namun kondisi air belum kunjung surut membuat mereka terpaksa memilih tempat yang lebih aman.
Hingga Rabu pagi, ratusan rumah yang berada di 4 desa di Kecamatan Serang, Banten masih terendam banjir. Ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga ini bervariasi. Warga ada yang dibawa ke kantor kecamatan dan ada yang ke rumah saudaranya masing-masing. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini sudah terjadi sejak Senin dini hari. Banjir di daerah ini terjadi akibat meluapnya Sungai Cibanten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Lalu bagaimana sebenarnya banjir ini bisa terjadi hingga merendam 4 desa di Serang, Banten? Sudah bergabung bersama kami Syafruddin, Wali Kota Serang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syafruddin. Ya, waalaikumsalam, selamat sore Pak. Iya, Pak Syafruddin, saya langsung bertanya kepada Anda mengenai update terkini. 43 titik banjir terjadi di Kota Serang, hampir tidak pernah terjadi Pak. Per hari ini seperti apa? Sudah surut atau masih ada genangan Pak? Terima kasih. Banjir yang melanda di Kota Serang dari kemarin tanggal 1 Maret 2022 ini, perlu saya cerita dulu nih. Jadi sampai sekarang ini ada 47 titik kampung yang terendam di 6 kecamatan, kemudian 3.327 warga PKK yang mengungsi di tempat pengungsian. Kemudian kondisinya pada saat ini di tengah perkotaan di Kecamatan Serang itu sudah agak mereda, paling tinggi 30 cm, kemudian sekarang mengalir ke hilir ke Kecamatan Kesemen. Ini ada beberapa kelurahan. Pak Syafruddin, kami mendengar Anda memerintahkan para pengungsi untuk bertahan dan tidak kembali ke rumahnya. Ada kekhawatiran banjir susulan. Seberapa yakin Anda bahwa banjir susulan akan terjadi? Kemarin saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak pulang dulu karena memang cuacanya kemarin itu sampai malam itu cuacanya kurang bagus. Jadi kami khawatir ada kemungkinan banjir lagi dan ada kemungkinan juga masyarakat susah akan keluar. Oleh karena itu pada waktu itu kami berharap masyarakat bertahan di pengungsian. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah 40% sudah pada pulang, yang 60% masih bertahan di tempat pengungsian. Oke, kami menangkap ada berbagai penyebabnya Pak, selain curah hujan tinggi, waduk Sindang Hela yang jebol, termasuk Kali Cibanten yang katanya pedangkalan. Urusan kali ini Pak, Kali Cibanten ini betul bahwa ini nggak pernah dikeruk Pak sampai terjadi banjir yang begitu banyak di daerah Serang? Ya, yang pertama memang curah hujan yang cukup tinggi. Jadi dalam seminggu ini hujan tidak berhenti-berhenti. Kemudian yang paling besar curah hujan itu di malam tanggal 1 itu. Malam tanggal 1 dari jam 10 malam sampai jam 10 siang itu belum juga reda. Kemudian memang ada pendangkalan di Kali Cibanten itu memang berpuluh-puluh tahun itu belum ada normalisasi dari Balai Besar C3. Sampai di sana Pak, kenapa bisa demikian Pak? Tidak pernah dinormalisasi, tidak pernah dikeruk Pak? Sebenarnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah sudah mengusulkan beberapa kali, tapi masih belum juga direalisasi. Oke, tersumbatnya komunikasi sehingga tidak direalisasikan Pak, sampai pada akhirnya ada banjir yang merendam seperti ini Pak. Di mana Pak? Ya, sebenarnya tersumbatnya itu kan di sini ada balai, kemudian juga ada satker gitu. Sering saya komunikasi dengan satker, kemudian pernah juga saya dan ke kantor dan alasannya masih didesain. Iya, kita berharap ini semua dapat dibereskan Pak, termasuk waduk yang jebol itu Pak. Pak, mengenai korban Pak, ini pertanyaan kami. 5 terakhir kami dapatkan informasi yang meninggal dunia. Apakah ada korban yang bertambah? Sementara ini masih 5 orang yang meninggal dunia, 6 orang yang meninggal dunia. Kemarin 2 orang hanyut, kemudian sekarang ini 2 orang yang belum ditemukan jadi 4, kemudian yang kena setrum 1, kemudian yang kena longsor 1 orang. Jadi
jumlahnya semuanya 6 orang. Oke. Untuk pengungsi sendiri sampai sore ini tercatat masih berapa banyak, Pak? Tercatat untuk pengungsi, jumlah pengungsi itu sebenarnya semuanya itu 3.327 kakak, sekitar 6.500 jiwa. Iya. Akan tetapi sampai sore ini sudah ada juga yang pulang, yang bersih-bersih, yang masih bertahan kurang lebih sekitar 4.500. Baik, Pak Wali Kota, artinya bantuan sudah masuk juga ya Pak, karena mereka praktis nggak bisa aktivitas, Pak. Kalau bantuan sementara ini yang saya perhatikan, bantuan pakai sembako, kemudian bantuan juga paket makan siap saji yang sudah kami kirim, kemudian pengobatan gratis, kemudian juga kami sudah membuat aturan untuk penetapan status tanggap darurat, dan insya Allah yang rumah roboh, yang ringan, rusak ringan, berat, kemudian yang sedang itu pemerintah Kota Serang akan membantu, dan pemerintah pusat dan provinsi juga kami harap bantuannya. Oke, baik, sudah disampaikan. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Syafruddin, Wali Kota Serang. Ada beberapa catatan yang harus dibereskan, termasuk Kali Cibanten yang harus dikeruk dan waduk yang akan diperbaiki segera mungkin. Terima kasih, Pak. Korban tewas tertimbun longsor lereng Gunung Pasaman kembali ditemukan. Total korban meninggal dunia yang ditemukan di Kecamatan Tigo Nagari menjadi 7 orang, sementara 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Rabu siang, korban gempa dan longsor di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat berhasil dievakuasi. Warga Desa Nagari Malampah ditemukan tertimbun longsor di kedalaman 2 meter. Korban ditemukan tak jauh dari ladang tempatnya bekerja. Lokasi korban diketahui saat petugas TNI yang sedang melakukan pencarian melihat anjing pemburu milik warga mencium tanah di satu titik. Penemuan mayat ini sebenarnya sudah mulai kemarin sore. Jadi penemuan itu yang pertama kita temukan adalah kaki, karena kondisi alamnya sangat berat. Jadi kita menggunakan tenaga manual, menggunakan tangan. Identitasnya apa? Identitasnya dia laki-laki, namanya Pak Suwar. Kurang lebih umurnya 56 tahun. Warga Kubuang, Kecamatan Tigo Nagari. Dia kan orangnya petani. Sebelumnya 6 warga di Malampah, Kecamatan Tigo Nagari dinyatakan hilang setelah longsor yang dipicu gempa berkekuatan 6,1. Dari total 6 korban, 2 diantara ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ratusan siswa SD negeri di Toraja Utara harus bertaruh nyawa untuk bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melewati jembatan bambu yang hampir putus untuk bisa menuntut ilmu. Inilah kondisi jembatan yang biasa dilewati siswa-siswi Sekolah Dasar 6 Balusu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Para siswa harus bertaruh nyawa untuk bisa sampai ke sekolah karena harus melewati jembatan bambu yang rusak dan hampir putus. Mirisnya lagi, saat air sungai banjir dan meluap, ratusan siswa dan guru terpaksa diliburkan karena jembatan bambu yang menjadi satu-satunya akses ke sekolah ini membahayakan nyawa. Siswa dan guru berharap kondisi ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara, sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik. Siswa yang lewat setiap hari lewat di atas 100. Guru 8 orang. Harapan kami selaku guru, orang masyarakat setempat dan anak sekolah supaya menjadi perhatian khusus dari pemerintah, karena ini jalan satu-satunya menuju ke sekolah. Kondisi jembatan rusak ini dialami siswa dan guru hampir setahun lamanya. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat para siswa menuntut ilmu dan guru demi mencerdaskan anak bangsa. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ratusan buruh di Purwakarta, Jawa Barat menggelar aksi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta. Informasinya saat lagi untuk Anda.